Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Lina dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat. Senang sekali ya, setelah libur Lebaran panjang juga nih saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua sobat IDX nih ya. Oke, gimana nih apa kabar? Sudah join beberapa yang masuk nih. Apa kabar semuanya? Sebelum mungkin untuk IG Live kita mulai, apakah suara dan gambar saya cukup jelas di Sobat IDX semua? Boleh kasih informasinya di kolom komen ya. Oke. Halo, selamat bergabung. Selamat siang. Di awal bulan Mei 2023 nih kita live lagi ya. Oke, tema hari ini oke, sudah jelas ya Mbak Intan, thank you banget. Kita mau ajak sobat IDX semua untuk sharing ya, mendengarkan sharing session dari salah satu investor yang juga sudah cukup lama nih punya pengalaman karena saya yakin nih teman-teman mungkin di sini ada yang sudah jadi investor ataupun mungkin belum ya, masih mau tapi mungkin masih banyak pertanyaan di benaknya gitu ya. Nah, salah satu cara untuk kita bisa berhasil berinvestasi tentunya adalah ngedengerin atau mempelajari pengalaman dari orang lain. Nah, makanya kita angkat untuk IG Live hari ini, yaitu sharing session dengan salah satu investor yang ada di pasar modal. Oke, nanti kita akan undang beliau, tapi mungkin sebelumnya saya mau informasikan untuk Sobat IDEX semua, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan boleh ajukan di kolom komen ya. Di kolom komen nanti kita akan pilih juga beberapa pertanyaan yang related juga sama tema ya. Temanya sudah saya tuliskan di pin juga tentang membaca peluang dan strategi berinvestasi tentunya di pasar modal. Oke, nah untuk yang beruntung nanti akan mendapatkan door prize. Kita ada 4 door prize yang menarik, nanti akan ditentukan juga pemenangnya oleh tim kita. Jadi boleh kasih pertanyaan, lalu juga screenshot juga, dan juga mungkin boleh deh dipasang di IG story-nya gitu ya, untuk yang menarik nanti kita akan berikan door prize. Oke, baik deh. Tanpa berlama-lama lagi nih kita mungkin langsung aja undang atau invite juga nih narasumber kita hari ini, ada Ibu Vivi tentunya ya. Kita mau belajar banyak dari Ibu Vivi dengan cara sharing session ya. Gimana caranya membaca peluang dan strategi investasi di pasar modal. Oke, saya langsung invite beliau aja. Oke, bisa nggak ya? Sudah saya invite nih. Nah, halo Bu Vivi, apa kabar? Apa kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Ini Suara udah lama banget ya. suara jelas, Bu? Suara saya jelas? Jelas, mantap. Jelas suara, jelas gambar juga jelas. Di kantor nih, Bu Vivi, Kantor, Bu? di kantor. Oke, Bu Vivi boleh nyapa-nyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung sama kita nih sampai menunggu sambil mungkin juga jam makan siang ya. Boleh untuk menyapa-nyapa dulu karena juga kita mau ngebahas nih peluang dan strategi di pasar modal. Karena juga trade market ya, mungkin kayaknya lagi gimana itu mungkin boleh nih. Perasaan, nah kan pengalaman ini menentukan juga soal strategi. Silakan Bu Vivi. Oke, selamat pagi menjelang siang Pak Ibu semua. Ya. Bu Lina, terima kasih udah berkenan mengizinkan saya sharing hari ini ya. Mm-mm. Tanpa mengajar atau ngasih mengajari atau ngeguruin, saya Ya. akan apa yang udah pernah saya lewatin ya Bapak Ibu semua. Nah mungkin terima kasih juga yang udah berkenan hadir di IG Live hari ini. Kalau yang belum sempat mungkin kita ada di save nanti ya Bu Lina ya. Iya, nanti kita save di IGTV ya. Oke, untuk awal nih, sebelum kan namanya sharing session ya, karena salah satu pengalaman kita juga mungkin kita bisa tularkan ke orang lain karena itu nggak tercantum di
buku biasanya, atau misalkan agak panjang kalau kita baca buku yang story panjang banget gitu ya, kita mungkin akan rangkum 1 jam ke depan gitu ya Bu Vivi. Untuk awal nih, sebelum membahas gimana sih caranya membaca peluang dan strategi di pasar modal, karena kita tahu sendiri karakteristik di pasar modal terutama di saham itu kan naik turun gitu ya, berfluktuatif. Awalnya dulu deh, Bu Vivi boleh sharing pengalamannya, kapan atau gimana awalnya sih Ci Vivi ini masuk ke dunia pasar modal gitu ya. Karena banyak juga nih histori yang kayaknya nggak nyambung deh sama pendidikan gitu ya. Nah, apakah Bu Vivi ini satu jurusan ekonomi gitu ya sampai memudahkan, atau mungkin gimana nih? Boleh Bu Vivi sharing pengalaman yang pertama kali terjun ke dunia pasar modal dulu. Oke, kita mulai cerita dulu ya, dongeng ya. Jangan pada ngantuk ya. Ya. Cerita awal dulu dulu ABG ya. Ini kan saya masih di sekolah ya, kuliah tuh ya. Kuliah tuh kan Hmm. saya suka orang lain baca, beli Nova, beli tabloid zaman dulu Bintang atau apa, saya belinya kontan, belinya. Wah ini menurut Wih, saya emang udah beda berarti ya? seneng tuh baca-baca, oh ini kayaknya keren Ah. banget gitu. Terus oh Hmm. ternyata ada nih. Nah dulu saya belum belum kenal saham itu masih kuliah tuh. Dulu saya Hmm. karena zaman saya kuliah, kita tuh cuman kenalnya sekolah arsitek, kedokteran, ekonomi yang Hmm. gampang cari kerja. Nah, saya pilihnya Hmm. nih. Nah, kebetulan Hmm. ya udah tuh. Saya juga seneng duit juga ya. Hmm. Buat Oh, semua orang seneng duit kayaknya. kan seneng duit ya Bu Lina ya. Kita nah kalau kita duit kan kita udah seneng nih, kita mesti Hmm. gimana nih cara dapetinnya gitu kan. Udah Benar. karena caranya supaya uang itu nggak habis tapi Hmm. malah berkembang seiring dengan waktu gitu kan. Hmm. Hmm. Awalnya itu saya awal ketertarikannya gitu. Terus saya lulus Hmm. kuliah, kebetulan saya kerjanya di bank ya Bu. Di Hmm. bank itu saya dulu nggak ngerti itu sekuritas itu kayak apa. Cuman Hmm. banyak layar warna-warni Oh. jalan Oh. jalan gitu. Wah ini menarik ya kayak game master gitu kan. Nah terus setelah banknya saya dulu beres, saya akhirnya saya kerja di sekuritas kan. Nah di Hmm. sekuritas, nah itulah saya awal perjalanan. Oh, Udah sampai di sekuritas oke. mana-mana lagi. Oh, oke. Nah awalnya ya seperti mungkin Bapak Ibu ya, kalau pertama kenal masuk sekuritas, Hmm. pasti harapannya kan pengen cuan cepet kalau bisa. Hmm. Jadi Hmm. ikutin beli apa ikut beli gitu kan. Hmm. Hmm. Terus Hmm. Hmm. rugi gitu ya. Terus ini salah nih yang ngasih tahu saya nih. Hmm. Kan kita awalnya pasti beberapa orang ada yang memulai seperti itu kan. Ya. Saya nggak bisa kayak begitu terus. Ya, kita Oh. ini kenapa Hmm. orang ini sahamnya bagus. Hmm. Terus waktu dia bilang itu bagus, kondisinya seperti apa? Terus apa kondisinya Nah. waktu dia ngomong sama sekarang sama, apa beda gitu? Apa udah ada perubahan story atau harga sahamnya udah gerak atau Hmm. yang ikut nggak gitu kan? Hmm. Nah itulah makanya saya jadi pengen tahu nih gimana Hmm. caranya supaya saya nggak, kalaupun saya ikut dengar orang nggak bisa Hmm. sendiri, tapi saya nggak nyangkut, tapi malah saya bisa untung. Nah di situ Hmm. jadi orang lain beli buku macam-macam novel, saya beli buku-buku saham, ikut Nah, seminar. ya emang udah beda ya. Oh, iya, iya, iya. Ada YouTube kayak sekarang, Bu Lina. Kalau sekarang Iya bener. sekarang enak, tinggal nonton aja IG Live, Hmm. IDX juga banyak kan ya. Hmm. Terus di sekuritas YouTube YouTube. Hmm. Nah itu Hmm. jadi saya mulai mulai tuh cari tahu kan, belajar belajar sendiri. Hmm. Terus ya Hmm. makin lama ya ternyata prakteknya kan nggak sama seperti yang plok 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 sama kayak di buku gitu kan. Kita Hmm. modifikasi, ibaratnya kita belajar badminton nih, Ya. mau tanding step-step Hmm. langkahnya kasih kita sendiri, nggak ada tuh di Hmm. buku semua kan, belajar Iya kayak begitu. benar, benar. Sama kayak kita belajar silat juga kan, belajar bela diri. Kalau musuhnya pakai apa, kita lawannya pakai apa, kita nggak bisa plek di buku kan. Akhirnya kita Hmm. berlatih kan. Berlatih pasti kita ada salahnya kan. Hmm. Dari Hmm. situ kita belajar, ini saya dulu salahnya kenapa nih, ya berarti ini nggak bisa diulang lagi.
Tapi saya pernah Hmm. berhasil juga. Nah ini yang bisa kita ulang. Nah itu sih awal dari saya sih Bu Lina. Oke. Kalau boleh tahu, itu udah berapa lama dari yang awal dulu kuliah baca konten itu, Bu Vivi boleh nggak? Saya Pengalaman itu udah berapa lama? saya udah 20 tahun lebih sih Bu. Waktu Dua saya puluh tahun lebih. ada, dulu waktu IPO BCA saya ingat ya, harga 1.500 Ah. itu jualan Oh, nggak itu tahun 2000 ya? ada yang beli, Bu Lina, sepi antriannya. Ah. Dulu ya dulu saya juga masih baru kan. Ya kalau anak-anak baru ya, pengennya Hmm. kan cepet kan belajarnya kan. Hmm. Ya Hmm. cepet kan, belajar cepat, hasil cepat. Ya saya belajar Nah, main gerasak gerusuk gitu kan, ah, tektok, ah. tapi nggak punya ini mesti apa nih yang mesti saya perhatiin kan. Ya, jadi ya kelewat itu kesempatan IPO BCA Bu. Oh, itu tuh belajar sendiri kecuali mungkin baca koran dan informasi-informasi yang tadi kan kalau sekarang mah banyak YouTube dan lain-lain gitu ya. Akses informasi banyak banget. Jadi kan dulu mah bener-bener ya cari sendiri, informasi masih terbatas gitu ya. Kira-kira kalau untuk yang kayak berarti kalau 20 tahun kan udah ngalamin pasang surut ya. Ada di krisis 2008 misalkan dan lain-lain gitu ya. Itu kalau misalkan menentukan aku mau jadi investor, aku mau jadi trader. Nah, Bu Vivi itu galau dulu nggak di awal atau udah tahu mau seperti apa atau treatmentnya beda. Oh, sahamnya dulu apa nih? Misalkan Bulina, ini akan beda nih kalau misalkan mau jadi trader, jadi investor. Ini biasanya jangan sampai nih yang sekarang itu pengen jadi trader, tapi karena tadi tadi Civivi sempat sebutin nyangkut. Itu mungkin ada kamus gaul di pasar modal ya. Emang apa sih nyangkut itu? Nah, itu mungkin bisa diceritain juga bahasa gaul atau istilah gaul ya di pasar modal. Kita bedain dulu ya, investor. Hmm. Sebetulnya kan ini bisnis kan di saham gitu ya. Kita kan masuknya Hmm. di saham ya. Kita melihat saham awalnya, kita memandangnya sebagai apa gitu. Ini Oke. buat saya duit, kayak saya beli rumah, cari yang Hmm. murah, pastinya bagus, saya simpan, saya jual sampai ada yang nawarnya bagus, atau saya mau jadi calo rumah nih, kayak agennya Hmm. properti gitu, saya beli, Iya. saya jual lagi gitu kan. Nah, Hmm. 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 itu kalau buat bahasa awamnya ya. Oke. Jadi di awal ini saya mau beli saham ini seperti mau saya beli, saya simpen, saya jadiin kos-kosan sampai nilainya naik, saya Hmm. dapat uang kan bulanan, atau mau Hmm. saya jual lagi kalau ada yang nggak. Oke. Nah itu awalnya kan tujuannya Ilustrasinya ke sana ya. kayak, Hmm. kalau yang dibeli terus simpen jadiin kos-kosan dapat passive income, itu berarti awalnya Hmm. kita tujuannya investasi. Tapi kalau cuma Oke. saya beli ini kebetulan rumah di sini lagi butuh duit nih, saya mau beli rumah, Hmm. ya udah saya beli, nanti kalau Iya. ada yang nawarin lebih 10% 20% saya jual. Nah itu di Hmm. trader. Nah bisa Oke. perlakukan seperti itu, Hmm. dengan tentunya sahamnya beda-beda karakternya, Hmm. ada yang Ya. cash, yang bisa di trading. Nah awalnya itu. Hmm. Nah terus tanya sama diri sendiri, kita lebih cocoknya gimana. Kalau orangnya gatelan Oke. beli, ya udahlah, Hmm. ditektokin juga nggak apa-apa lah, kasarnya gini ya. Oke. Kita untung 100% sekali, Hmm. tapi kita juga Hmm. bisa 10 kali 10%, kan sama-sama 100%. Jadi Hmm. nggak bisa Ya. bilang ini lebih bagus, ini lebih bagus, karena kita lebih menguasai, Oke. nah gitu kan. Nah itu dia, Hmm. seperti itu. Jadi jangan, kalau misalnya kita pengen jadi investor, tapi kita gatelan, pengen jual beli, jual beli, jual beli, dan ternyata di trading saya bisa lebih bisa jadi investor yang aku terus, ya udah nggak apa-apa jadi trader aja. Gak usah Oke. untungnya minimal juga, tapi kan kita minimal dapat daripada di sini nanti kita Hmm. rugi. Tapi kalau kita Hmm. jadi trader bolak-balik seller, saya nggak bisa ikutin waktu Ya, yang ya, begitu ya. ya. Bukan salah siapa, bukan mana yang paling benar, tapi masalah Hmm. kecocok. Ya udah jadi investor Oke. ya dengan
kita tahu nih kalau mau jadi investor mesti belajarnya apa, jadi trader belajarnya apa, dan terus sesuai sama kita. Nah awalnya mungkin seperti itu ya. Oke. Kalau awal salah-salah gitu ya, atau mungkin ada juga tipikal orang yang lama banget gitu belajarnya ya sampai benar-benar memang mau maju ya takut salah, tapi takut rugi juga. Tapi kalau ngeliat orang yang flexing ke kayaknya tuh pengen juga gitu. Itu mentolerir hal-hal yang seperti itu gimana nih? Di sini udah juga nih ada beberapa yang komen juga nih dari Mas Iqbal nih. Aku bingung Bu awalnya karena rugi katanya gitu. Terus stres katanya kalau ngadepin IHSG. Ini waktu Bu Vivi di awal-awal itu ngalamin kayak gitu juga nggak? Gitu ya Awal takut-takut gitu ya atau gimana? ya dibilangnya saham itu salah paham, dikira naik malah turun, dikira turun malah naik kan. Kan ya, kita tuh jadi orang tuh so tahu, padahal mungkin kita lihat dari lantai 1 pemandangannya seperti ini. Iya. Kita nggak tahu bisa lihat. Padahal kalau kita lihat dari lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 itu beda view-nya kan. Beda lagi, betul. Itu yang kita lihat. Makanya awal kita pengalaman saya nih ya, orang suka nanya gini, di saham memang bisa untung berapa tiap bulan? Saya bilang nggak bisa selalu untung, bisa juga rugi. Jadi di awal kalau kita supaya kita berani, kita mesti tahu resikonya dulu. Ibaratnya gini ya Bu, berenang, kita mau berenang, kita mesti tahu dulu kan kedalaman kolamnya segimana. Kalau kolamnya iya ya DF atau dalam gitu kan. Kalau kolamnya cuma selutut kan masa kita loncat. Tapi kita jalan. Kalau kolamnya 2 meter, masa kita ngelangkah ya tenggelam gitu kan? Kita bisa. Nah, kita tuh mesti tahu resiko kita ada di berapa. Jadi buat di awal, kalau Bapak Ibu siap resikonya sekian rupiah, ya pasang itu, bukan pasang ya, kita set up. Di level sekian saya mundur, salah, saya ulang, saya belajar lagi sampai ketemu setup yang benar. Jadi buat di awal, setup dulu. Saya resikonya berapa nih? Misalnya buat di awal ya, saya uang dingin ini kan udah masuk kategori uang dingin ya. Karena saya bilang kalau kita kan hidup nggak cuma mesti investasi, mesti beli saham. Kalau nggak punya saham nggak keren gitu, nggak ada kayak begitu kan. Kita nyamannya kita masing-masing. Kita punya kemampuan kan beda-beda ya Bu Lina. Betul. Bikin uang umur berapa ya beda-beda, jumlahnya juga beda-beda. Tapi gitu kita uang, memang uang dingin, kita siapin tuh. Saya mau invest di saham, kira-kira rupiahnya berapa? Kalau ini ruginya sampai berapa persen sampai kewarasan saya nggak hilang gitu, nggak ngeganggu, nggak ngeganggu. Yang di setup pertama itu resiko dulu ya bahkan ya. Resiko dulu. Bukan ini. Untungnya berapa kan, tapi resikonya ya. Kayak kita nyetir remnya mesti pakem, jangan gasnya kencang kan, remnya pakem, jangan nabrak, bukan balapan. Investasi juga sama, bukan ngadu hasil saya sama kamu gede mana gitu kan. Iya. Pakem, nah itu resikonya mesti dijaga. Kalau Ibu tahu ini resikonya, misalnya nih ya, saya punya kekayaan total 100 juta nih uang dingin saya. Tapi saya di saham, udahlah karena saya deg-degan nih, saya tipenya risknya low risk. Ya. Saya biasa deposito, tapi saya pengen belajar saham. Ya udah 100 juta misalnya, simpan aja 20 atau 10 juta. Kalau dikit-dikit dulu ya. 5 juta lah. Jadi kasarnya sampai Bapak Ibu atau teman-teman loss 30 atau 40% itu nggak ngeganggu uang 100 jutanya tuh nggak ngefek gede gitu. Ya Bapak Ibu menjalankan kehidupan normal seperti biasa gitu. Ya tetap bisa beli ini, tetap kebutuhan terjaga gitu. Jangan sampai kalau kita udah punya nih ya kasarnya, saya cuma bisa nyisihin 10 juta. Ini uang dingin saya nih. Tapi bulan depan saya ada keperluan buat bayar ini. Saya puterin dulu, atau untung gitu kan. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Secara psikologi nanti kita dikejar-kejar kan. Ini kalau nggak gitu kan. Nah, jadi
eh, tergantung persentase aja patokannya, jangan nominal karena nominal tiap Oke. orang beda. Hmm. Supaya jangan ngeganggu kita gitu, psikologi kita. Hmm. Kita psikologi udah keganggu, kita ngambil keputusan juga biasanya lebih gerasa gerusu, lebih gerubuk-gerubuk gitu ya, lebih nggak tenang gitu. Iya. Kalau di awal ya, jadi remnya mesti pakem dulu ya. Hmm. Oke. Orang tuh biasanya memang setup untungnya, resikonya yang lupa. Gitu kan. Kalau Bu Vivi kan dibalik ya, gimana caranya supaya kita berani trading, berani investasi. Kita juga harus tahu tadi ya resikonya kedalaman kolam misalkan gitu ya. Nah, kalau gitu berarti eh, timing kapan atau Bu Vivi yang kira-kira tepat gitu ya kalau kita mau investasi atau mau jadi trader gitu. Kadang-kadang kalau ngomongin timing kan bingung juga ya, nggak ada waktu yang ideal gitu. Kalau pengalaman Bu Vivi gimana? Kalau waktu yang ideal itu buat tiap saham beda-beda sih kalau menurut saya, Bu Lina. Karena Hmm, tiap saham itu punya cerita, punya katalis, punya fundamental hmm, sendiri, gerakan sendiri, oke. tiap saat kalau saya bilang. Dan Hmm, kapan hmm, tiap saat juga bahaya, setiap saat ada risiko, nggak ada yang nggak hmm, risiko kan. Ya, hmm, jadi menurut saya gitu ada katalis, yaitu waktunya kita beli buat karena dari 800 saham ini katalisnya itu beda-beda kan. oke. Dan terus yang paling penting ketika kitanya udah siap. Pertama, uangnya udah Hmm, ada uangnya. oke. Coba-coba belajar aja dulu. Duitnya pas-pasan beli buku, beli kalau ada kursus berbayar yang seret, belajar dulu itu. Hmm, Kalau siap benar-benar ya udah mulai, jangan ditunda gitu, nunggu hmm, katalis bagus langsung enter. hmm, Kalau misalnya masih takut, ya coba-cobalah. Kalau saya beli di harga segini berapa, catat gitu. Bener nggak hmm. nih saya catat sendiri gitu. Kalau misalnya masih ragu pakai uang sendiri gitu ya. Nanti lama-lama saya udah mulai bener. Ya udah pakai uang bener. Uang bener masuknya sedikit dulu. Saya bener lagi nih. Tambahin lagi. Hmm, Ya kurang lebih seperti jangan hmm, langsung hmm, berasa brusuk. Kesannya kita mau perang, belum juga belajar silat tapi suruh perang, gimana hmm, kita menang banyak gitu ya. hmm. Nanti yang ada boleh gitu. Iya, Nah tuh itu babak dulu belur yang ada. kan. Jadi harus pintar-pintar juga ya. Karena kita kadang-kadang suka silau ya lihat yang udah berhasil Hmm, kan. Tapi kita nggak tahu perjuangan mereka tuh seperti apa. Kita hmm. mesti mau Iya, kan dia yang udah berhasil itu kan udah puluhan iya, tahun investasinya, hasil investasi dari beberapa tahun yang lalu gitu kan. iya, bener. Nggak ada yang instan ya, bener nggak, Bu Saat Vivi? Jadi memang Heeh, berproses juga. Terus kalau pembagian portofolionya sama antara investasi sama trading itu disamain atau gimana? kalau saya Komposisi portofolionya. kalau saya ada satu saham yang saya simpen, saya anggap deposito itu, saya simpen, saya nggak tradingin satu macam. Tapi kalau yang Tapi lain tiap bulan beli gitu. enggak sih. Kadang kalau lagi turun Oh, aja saya enggak tiap bulan oh, saya oh, beli. kalau lagi turun beli, tapi jadi average nanti dapat rata-rata harga Nah, ya. kalau Oh, kalau lagi oke. lah gitu. Nanti kalau lagi turun aja nih, kadang-kadang suka turun kan, nggak ada Hmm, apa turun ya itulah beli di situ, ya, itu disimpan. Tapi kalau yang lain oke. ya, bolak-balik tapi swing sih, nggak yang aktif gitu, nggak yang beli pagi jual sore gitu. Saya nggak saya Oh. Swing itu biasanya mingguan atau eh, berapa lama bisa harian, idealnya? bisa harian, bisa Bisa harian? bulanan juga, tergantung Hmm, respon pasarnya ke harganya tuh gimana. Kalau udah sampai target atau mungkin ini fail ya udah saya mesti keluar gitu. keluar. Berani keluar ya. Bu Vivi biasanya sayang gitu. Jadi kalau misalkan lagi naik, aduh sayang, bentar deh kali aja naik lagi. Kan manusia tuh ada sifat greedy-nya ya. Rakusnya gitu kan kadang-kadang ada gitu ya. Sayang gitu ya. Tapi lagi turun sayang deh nanti mungkin naik lagi gitu ya. Pas ditunggu-tunggu ditahan-tahan ternyata turun lagi, bukan sesuai harapan kita malah naik. Nah itu pernah ngalamin nggak? Kayak sering banget sih, cuman mungkin Bu Sering, Vivi punya pengalaman yang mungkin bisa dibagi.
Itu Itu kita harus ngapain, Bu? Itu kayak penting banget deh, karena nggak ada deh di ini ya. Memang harus sharing pengalaman kalau gimana caranya harus bersikap gitu ya. itu apa namanya? Pakai jurus tahu gitu mologi, Bu. Tahu mau lagi, Tahu gitu beli, tahu gitu jual gitu kan. tahu mau lagi ya, ya, ya. Nah, ini Ini kayak banyak, jadi harus gimana gitu, Bu Vivi? kan kita itu susah cari saham, pengen karena kan orang kan gini ya, udah murah pengen lebih murah. Kita tuh pengen dapat Ah, terus jual pengen paling atas. iya. Ya sekali-kali kalau kebetulan atau mungkin orangnya sangat-sangat beruntung gitu kan. Tapi kan nggak bisa Hmm. berulang. Nah, kalau Hmm. kalian supaya uh, udah untung nggak keambil lagi, ada yang namanya trailing stop. Misalnya sama kata cukup, nggak Oke. bisa siapa tahu naik lagi, siapa tahu naik lagi. Jadi jualan nanti kejar-kejaran gitu kan. Nanti balik Oke. minus. Ada yang namanya Hmm. stop sama stop loss. Itu buat perlindungan proteksi kita. Kalau Hmm. trailing stop itu buat ngelindungin profit kita yang udah kita dapat. Yang Oke. ya ada saham tuh kan yang rally-nya kenceng tuh, naik terus Hmm. turun. Ini keluarnya gimana gitu ya. Nah gini, kalau misalnya ini saya pakai angka bulat ya biar gampang ya. Misalnya nih, modal kita 1.000, Hmm. ini naik nih sampai 30% gitu. Berarti kan kita udah untung 300 kan, 1.300 kan, itu lari sampai 1.300. Besoknya naik lagi 1.400, besoknya 1.500. Ini mau jual di berapa gitu. Nah ini kalau saya biasanya dikunci itu. Kan kalau dari Oke. 1.000, saya udah untung 50% kan. Cek Ya. dia 10%. Jadi Hmm. kalau dia balik di 40%, ya udah saya jual. Nah, itu namanya. Oke. Jadi kan untung 40% juga masih gede daripada saya Hmm. keambil lagi gitu kan. Ya soal Hmm. naik lagi mau turun lagi ya udahlah, yang namanya untung itu nggak pernah salah kan. Ya udah untung gitu kan. Profit kita. Tapi buat proteksi loss kita supaya nggak kebablasan, Hmm. pasang stop loss. Stop loss tuh Stop loss. jadi dibatasin. Kadang kan saham tuh ada yang turun terus nggak ada dasarnya gitu kan. Hmm. Nah kita batasin stop loss kita mau di berapa. Jadi kalau beli kita selalu pasang tuh setup remnya di berapa nih. Kalau Oke. sampai balik aja dia naik, ya udah biarin saya pasang trailing stop. Kalau turun ya saya pasang stop loss lah. Saya lindungi nih Hmm. saya rugi segini gitu. Misalnya 5%, Oke. untung saya 10%, rugi 5% ya udah saya mesti rela gitu. Hmm. Nah kurang lebih karena kita nggak tahu itu naik sampai berapa, turun sampai berapa. Iya, nggak ada yang tahu. Kalau buat teknikal ya, kalau di teknikal kita bisa lihat turunnya udah berhenti atau belum, lihat candlesticknya. Candlesticknya udah bikin higher high belum? Kan ini kalau lagi turun saham kan turunnya begini, segini, terus besoknya turun lagi, Hmm. besok lagi gitu kan. Candle tuh lilin ya, bayangin garis lurus-lurus ya. Hmm. Ini buat buat lihat bukan buat ramal ya, tapi kita kira kita tahu ini posisinya yang istilah nangkepin pisau jatuh Bu Lina. Ada yang bilang Hmm. jangan nangkep pisau jatuh awas gitu kan. Nah Iya. itu berarti lagi merah 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 terus. Nah kita kalau mau beli yang begitu, lihat dulu ini masih merah 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 terus nggak atau udah mulai turunnya berhenti gitu di sini. Hmm. Turunnya udah mulai berhenti, bespannya naik. Nah ini Hmm. boleh lah beli di sini. Jadi Mulai jangan masuk. sembarang Oke. bilang ini mumpung murah borong beli. Ya lihat dulu turunnya udah berhenti belum gitu, karena kan kalau lagi jual kan Hmm. memang kalau lagi rame kan terus juga kan, nggak bisa kita udah sini berhenti gitu, nggak juga kan. Nah itu kita batasinnya lihatnya seperti itu. Oke. Kalau mengasah kemampuan analisis itu, kalau kata Bu Vivi, gampang nggak? Atau butuh berapa lama sih? Karena kan memang beda-beda ya. Ada yang rajin, kalau lagi semangat tuh kan rajin ya. Duh pengen tahu lagi, pengen tahu lagi. Tapi ada yang pengen pengen cepet gitu, tapi hoream gitu ya.
puasa sunnahnya. Itu berapa lama sih idealnya sama analisis apa baiknya? Kalau ngomongin teknikal tuh kayaknya nggak semua orang apa ya, mungkin cocok kali ya. Jadi kan kayaknya liur gitu ya. Udah deh, yang lain aja. Nah, itu kalau Bu Vivi sendiri cocoknya kemana? Kalau buat tiap orang mungkin beda-beda, interestnya juga beda-beda. Hmm, Ada yang hmm, nganggep hal segalanya, gitu kan. Itu ya apa hmm. garis gitu kan. Ada yang nganggep teknikal ini paling jalan, fundamental ngapain nggak jalan. Sebetulnya kan eh, kalau saya lihat ya, ya pergerakan kita kalau saham fundamentalnya bagus, story-nya kuat, Hmm, terus hmm, pembelinya ada, hmm, itu gerakannya di teknikal. Kalau saya sih hmm, lihatnya itu saham sebagus hmm, apapun, kalau belum ada masuk di teknikal nggak kebaca, itu belum waktunya naik. Bukan nggak naik, oh, belum waktunya. belum waktunya, karena Hmm, belum ada gitu. Nah kita bisa lihat kalau mulai gerak ini di teknikal udah mulai gerak nih, oh ini berarti udah ada nih, udah orang-orang udah mulai ngelihat dan ngerespon ini bagus gitu. Nah itu hmm. kalau saya lihatnya ini bagus nih sahamnya. Terus kira-kira harga segini kemahalan nggak? Masih ada yang mau beli saham saya lebih mahal nggak dari harga beli saya sekarang gitu kalau saya mau beli. Hmm. Kira kalau saya belum punya saham, saya nggak mau beli, ya saya nggak beli lah. Kira-kira, oh ini kayaknya udah Hmm. kemahalan deh, gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. kurang lebih kayak gitu sih. Cuman kalau memang Oke. ngomongin rada susah dan kesannya, ah ngomong mah gampang gitu ya. Ya mesti Iya, bisa iya. gitu, karena prakteknya nggak sesimpel itu gitu. Hmm. Cuma Hmm. terakhir-akhir ini aja ya. Ya. Lalu nih, saya cerita ya. Yang simpel lah, yang mungkin orang juga, oh salah satunya gitu ya. Nah, Tahun lalu kan, zaman kita sebelum COVID, masih COVID belum lepas kayak sekarang oke. gitu kan. Anak saya tuh mau hunting tiket konser, Bu Lina. Oh. Tiket konser, tiket konser apa ya itu dulu ya? Band apa gitu. Terus saya lihat, oh ini kayaknya ini emiten ini nih yang kerjain ini nih. Eh, Proyek itu, event itu ya. organisernya ini nih. Hmm. Saya lihat, Hmm. oh ada di support, masih sepi, ya udahlah saya beli aja gitu. Nah, Hmm. itu gitu lihat rilis laporan keuangan, ya memang kan kondisinya konser-konser itu kan pada jalan semua tuh Lina. Itu Hmm. emiten dari yang di plus dan kebetulan pasar sesuai, jadi itu naik. Nah itu Hmm. kadang nemu yang seperti itu juga sama Oke. kadang-kadang ya tiap orang punya kemampuannya beda-beda ya. Kalau Hmm. saya analis fundamental yang detail banget yang sampai bikin model kayak gitu saya nggak bisa Hmm. karena Hmm. lebih suka yang simple-simple. Hmm. Oh ini yang panjang-panjang panjang nggak tahu ini cuma sekalimat gitu ujung-ujungnya. Nah Hmm. saya lebih suka itu. Oh. Jadi ya saya lihat cerita-cerita yang kira-kira nyambung apa nih. Kayak Oh. kemarin kan Oh. kita habis COVID, kita kan mobilitas dibatasin gitu. Hmm. Terus COVID, wah kita kayak dikencar gitu kan, pergi semua gitu. Nah itu berarti kemana tuh larinya kan? Hmm. Ke otomotif, mobil. Mobil apalagi tuh yang jalan, dibutuhin apalagi selain mobilnya? Spare partnya, bannya kan? Terus Hmm. tempat hiburan kayak gitu, makan minuman kan? Nah terus saya pas kebetulan waktu tahun baruan ketemu Hmm. saudara saya yang jualan, saya tanya, itu emiten ban, dagang ban gimana laku nggak? Saya bilang, udah mulai ramai Ci katanya. Wah ini Hmm. saya harganya udah disupport, menarik. Ya udah saya beli Hmm. karena Hmm. udah harganya menarik belum naik gitu. Nah ya udah Hmm. itu dapat juga bisa naik gitu. Nah ada Hmm. kita bisa dapat dari hal sekeliling kita gitu yang nggak susah gitu ya. Oh Hmm. ini begini kurang lebih ya tapi kesempatan itu nggak selalu ada. Oke. Tapi kita kalau misalnya ini mah susah lah saya mesti gini gitu Hmm. gitu
tuh, ya enggak juga. Kadang-kadang ada yang begitu juga. Hmm. Ya mesti kita masih sadar apa mesti apa nggak bisa gerasa gerusu gitu. Saya Hmm. pengen beli saham beli sekarang. Ya karena kan muncul begitu tuh kan nggak setiap saat ada gitu ya, nggak bisa dipaksain gitu ya. Nah itu sih kalau kalau baca analisa-analisa ya dari yang simpel-simpel gitulah. Baca ini trennya gimana, terus Hmm. efeknya ke income mana nih. Karena kan emiten itu bisa bagus, performnya bagus kalau dia bisa menghasilkan laba kan. Terus Hmm. kecil, baru dia bisa berkembang tinggi kan, berkembang naik gitu asetnya, terus semuanya dan pasar pun bisa ngerespon dia bagus. Tapi kalau kinerja Hmm. bagus, ada turun, ya pasar juga ngeresponnya hukumannya lebih 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 apa? Lebih sadis kan? Iya, Itu lebih seperti iya, iya benar. Ini kalau di sini apa ada pertanyaan juga nih. Kalau pertama kali gabung ya masuk ke investasi itu lebih diutamain berarti kan skillnya apa dulu gitu ya, skill dulu apa cuan dulu. Nah, gimana caranya untuk apa ya menganggap rugi itu wajar dan jadi sarana kita untuk belajar gitu. Jadi kan rugi itu jadi oh ya udah ini kayak buat modal belajar deh gitu ya, ikhlasin deh gitu ya. Nah, itu tuh ada kan kalau tadi kata Bu Vivi kan ada rally stop ya sama stop loss gitu ya. Itu tiap orang beda-beda nggak sih? Kalau misalkan stop loss 5%, apa memang standarnya 5% Bu Vivi atau tiap orang beda-beda? beda-beda, Bu Lina. Beda-beda ya. Tergantung kita bisa bikin profit berapa persen. Hmm, Kita bisa bikin profit tuh, oke. misalnya 20%, 30%. Kita Hmm, 10% masih masih oke okay, kan? Tapi kalau kita cuma bisa bikin profit 5%, 8%, stop lossnya jangan 10%, nanti kita tekor. Stop loss ah, 3, nah, 4%. Nah, tiap orang beda-beda. ya. Tergantung skillnya. Biasa bisa Hmm, rata-rata bisa berapa berapa persen nih profitnya saya di area berapa nih gitu kan. hmm, hmm. Nah, itu di setupnya kurang lebih seperti itu gitu. Tapi pastinya setupnya itu keuntungannya pasti lebih besar ya dibandingin yang kita stop loss tadi dong. Jadi kan begini, kayak orang bisnis gitu, kita nganggapnya bisnis kita punya toko saham nih, Ah, kita jualan kan, jualan kita ada beberapa item nih, ada misalnya hmm, 10 atau 5 item lah, jangan banyak-banyak. Dari nah, 5 ini mungkin dari 5 ini nggak semuanya untung kan, ya, barang mungkin yang paling laku barang 1, 2, 3 itu, barang 4, 5 mungkin nggak terlalu laku kan. hmm, Nah ini lakunya mesti lebih banyak daripada barang yang nggak laku kita gitu oke, kan, masih bisa ya, untung. ya, Nah kurang hmm, lebih itu. Jadi ya kalau dianggap biaya sama ini barang yang nggak laku, hmm, tapi kita masih punya barang lakunya gitu. hmm, Tuh. oke, Awal kita takut rugi gede, belinya jangan banyak-banyak. Beli oke. sesuai kemampuan kita. Jangan sampai kita kalau udah buka account orang lain pamer-pamer, kita malah jadi baut gitu kan, jangan gitu. Buat buat apa? Oh, Ya ini kita mesti mesti apa namanya? Nikmatin lah ya. Karena kan ini panjang hmm, ya. Kita kalau udah ini kan berarti kita komit gitu, mau mau terus gitu kan, ngulang lagi kayak gitu. oke. Kalau awal, Bu Vivi, kira-kira kan kalau kita kan suka ada teori tentang diversifikasi gitu ya, jangan menyimpan di satu saham gitu ya. Tapi ada juga yang banyak tapi satu lot, satu lot, satu lot, satu lot gitu, Bu Vivi. Kalau idealnya ya memula gitu ya, baru masuk, kira-kira idealnya punya sahamnya berapa banyak? Emitennya. Sejumlah yang sejumlah yang kita sanggup awasin. Misalnya Oke, gini, sanggup awasin. awasin berapa saham nih. Kalau sanggup 3 ya 3, sanggup 5 ya 5, asal kejaga semua nggak apa-apa. Ada kan yang Oh, fokus gitu, dikasih 2 juga bingung gitu kan. iya, iya, iya. Bingung gitu. 5 atau 3. Hmm. Kalau ngedadak kita
punya, tapi kalau yang kuat banyak nggak apa-apa. Karena ada nasabah saya juga gitu, dianggap punya toko, Bu Lina. Saya bilang ini kok bisa bikin LQ 45, ini banyak banget kalian gitu, nggak apa-apa, saya mah anggap toko aja, jangan punya 45. Oh, oh, ada ya yang kayak gitu ya? Nah, kalau yang nggak biasa ya jangan coba-coba begitu. Kita sanggup. Oke, Eh, karena kan kalau banyak, sanggupnya. karena saham tuh gini ya Bu. Kalau naik sendiri-sendiri, kalau turun rame-rame, sanggup nggak ngejagainnya kalau turun rame? Iya, 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 iya. Oh naik Ngajak-ngajak gitu ya. ini kalau turun merah itu semua merah gitu. Hmm. Jadi kan Hmm. saat Oke deh. tiga, satu hijau, dua merah, dua yang merah gitu. Udahlah tenang. Ah, iya, iya, iya. Oh, Ah, iya, iya. dua merah, delapan merah, dua hijau, delapan merah. Ini kok merah semua, delapan Hmm. gitu kan. Hmm. Cara ngelihatnya juga nggak enak gitu, kebanyakan merahnya gitu kan. Gitu sih. Iya. Jadi senyamannya. Oke. Oke, senyamannya. Ini juga tadi ada juga nih yang komen ya, yang tadi yang apa, taumologi tadi, Bu Vivi. Jadi yang saya pas beli nih, misalkan ya sehari naik, tapi pas mau dijual turun gitu ya. Berapa hari lagi nih nunggu gitu ya sampai saya mau untung. Berarti kan tadi ya udah kejawab ya dari yang tadi tuh udah ditetapin di awal. Jadi supaya juga teman-teman tahu. Ini yang menarik juga nih. Ada beberapa istilah gitu ya, mungkin di undang-undang tuh atau di peraturan tuh mungkin nggak ada gitu ya Bu Vivi. Cuman kan kalau kita gaul gitu satu komunitas gitu kan suka ada bahasa-bahasa istilah yang baru gitu ya. Ini tuh belum tahu apa sih HK, hajar kanan gitu. Kalau ngomong mungkin kalau dulu kan ngumpul di sekuritas gitu ya, investor tuh pada trading di sana. Sebelum mungkin online trading, zamannya online trading. Kalau online trading kan di mana aja ya Bu Vivi ya. Nah kalau di cabang kan dulu tuh rame banget gitu ya, ada breakout gitu ya, hajar kanan ya. Mau tahu nih Bu Vivi boleh sharing sedikit, hajar kanan atau HK sama haki itu apa sih? Atau mungkin Bu Vivi punya istilah-istilah yang familiar banget dipakai sama investor atau nasabah gitu. Itu apa aja sih biasanya? Biar kita juga ikut gaul ya. Ini kamus gaul pasar modal dari investor soalnya. Kita AK dulu ya. Kan hajar Oke, kanan. Kita tuh kan kalau beli saham kan bisa antri, bisa langsung hit kan. Nah, oke. itu berarti langsung makan kanan. Nggak mau antri, saya udahlah yakin ini bagus banget, saya beli gitu. Makanya itu Oh itu HK. disebut uh, makan kanan. Kalau haki Hmm. dari kiri, saya udah nggak mau nunggu, ini saham jelek banget, ini udah saya asam, udah nggak mau pegang lama-lama, saya buang langsung, saya nggak mau antri gitu. Udah langsung. Oke. Jadi nggak mau Haki. pakai antri, main langsung. Oke, oke. Hmm, kalau breakout kayak gimana, Bu Vivi? Breakout itu biasanya saham kan ada yang kalau kelihatan sih di pattern ya, di teknikal. Ada saham yang konsolidasi utek-utekan di situ, terus bikin channel rata gitu kan. Kayak sideways gitu, tren sideways. Ya, kalau nggak Hmm. di tiap dia mundur lagi, tiap resist mundur lagi, ya itu satu way lah ya. Oh, Tuh waktu dia bisa nembusin level resistennya dengan volume besar, ya kita sebut breakout. Jadi oh kekuatan oke. robos resisten lah ibaratnya gitu. Oh, nembus atap gitu ya? Tembus atap. Oke, oke, oke. Ini juga mungkin banyak juga nih. Kalau ini nih ada juga pertanyaan menarik nih ya kan dari tadi mungkin Iqbal juga ada beberapa yang udah komen ya. Ah, oh ini satu lagi mungkin ya, eh, istilah nih dari Aulia Putri nanya saham gorengan tuh tandanya kayak gimana? Saham gorengan tuh emang ada ya? Kita kadang-kadang anggap itu saham gorengan atau enggak. Tapi sebenarnya kalau kita tahu, mungkin kan gorengan juga ada story, cuman kita nggak ngerti ya. Oh, Cuma biasa oke. kalau saham goreng, kalau saham kan tiap naik tuh ada katalisnya kan. Hmm, Penyebabnya buyer yang beli, demand gede, pembeli besar yang nyebab harganya naik. hmm, hmm, Pembeli ada sebabnya nih, alasan beli itu buat apa? hmm. Pasti dia punya alasan, nggak sembarangan beli kan, apalagi kalau yang pemain Iya. gede nggak main iseng-iseng Hmm, beli aja kan. hmm, hmm. Kalau gorengan biasanya ini nggak ada dasar fundamentalnya, nggak ada story, cuma ditektokin Oke. aja bolak balik. Kurang lebih
ciri-cirinya kurang lebih ya, tapi nggak selalu begitu juga. Kurang lebih sering muncul di layar lotnya, tapi satu 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 dua 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 dua, lotnya dikit-dikit itu kecil-kecil. Oh, oke. Terus biasanya di small cap. Karena apa? Small Hmm. cap volume kecil. Ya, Hmm. mungkin pakai uang nggak terlalu besar, ya dia udah bisa gerakin harga gitu. Iya. Nah, kurang lebih seperti Hmm. itu. Bagus nggak? Hmm. Hmm. Kalau yang bisa untung jadi bagus. Tapi kalau kita Hmm. nggak bisa trading, ya jadi jelek. Jadi Hmm. pintarnya kita, kalau misalnya kita mau ikut gorengan, ya belinya kita mesti kuasain eh, trading cepat, baca running trade, namanya Hmm. dulu tape reading, baca bid over, baca running trade, itu kita mesti bisa. Ada yang Hmm. bisa, ada yang rugi juga. Nah, kayak gitu kurang. Hmm. Oke. Nih kalau lihat Adibal nih, Bu Vivi ini curhat kayaknya nih. Aku bingung cara pasif income-nya walau investasi tapi boncos katanya. Kebutuhannya jadi nggak terpenuhi nih. Ini portofolio nih, manajemen money manajemennya nih. Kebutuhan nggak terpenuhi, jadi banyak utang. Salahnya di mana? Salah salah yang salah apanya Bu? Katanya gitu. Kumaha nih Bu Pipi? Salah di awal, bukan Salah di pakai awal, oke. Tapi bisa diperbaiki nggak? beresin dulu utangnya, Beresin hutangnya dulu. cicil dulu, apa, nyisihin lagi, jangan pakai uang utang, karena kan ini kan Investasi. ada resiko ruginya. Kalau resiko Hmm. rugi malah kasarnya gini ya, kita punya uang 1 juta tabungan, tapi kita ngejar pengen jadi 1,2 gitu, Hmm. tapi ada potensi yang 1 juta ini jadi 700.000 gitu kan. Kita Hmm. Hmm. ya udah, kalau nggak terlalu yakin bisa ini bisa naik, ya udah kita pilih yang 1 juta aja, naik pelan-pelan gitu kan. Nah, Hmm. tuh jadi remnya dijaga dulu di awal. Kalau yang udah Oke. tidur, ya utangnya beresin dulu lah, karena nggak Hmm. selamanya ini untung. Kasarnya gini ya Bu, orang gampang ngomong beli saham bagus, harga bagus, biarkan waktu berjalan. Tapi yang pertama screener belajar dulu saham bagus tuh seperti apa kan. Hmm. Menurut kita bagus, tapi ternyata kita cuma lihat dari lantai 1, dari lantai 5 ternyata jelek. Kita ada salah analisa juga kan. Terus Hmm. menurut kita harganya bagus, belum tentu bagus juga. Ternyata ini udah kemahalan kan. Hmm. Ada waktu kita kalau deg-degan pakai uang panas gitu, Ya. timing jual pas, belinya juga nggak pas, karena kita lihat wah, teman saya udah untung 20%, saya belum untung apa-apa nih, saya beli nih Wah, gitu. panas ya. Nggak pas juga kan. Nah, jadi itunya di apa namanya? Mesti mau nunggu lah, nunggu terus sambil Sabar ya, Ci ya. sabar nih, kayak milih jodoh lah gitu ibaratnya gitu ya. Hmm. Ini orangnya nggak gitu kan, nggak sembarang lawan jenis kita Hmm. pacarin gitu. Di saham juga sama kayak gitu. Ini kira-kira cocok nggak sama saya ya? Terus kalau jadi sama saya, kira-kira efeknya bagus nggak buat saya gitu. Hmm. Terus Hmm. kalau panjang jadi pasangan hidup, cocok nggak gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya ini cocok 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 udah dijalani juga belum tentu langsung kawin kan. Nah, di saham juga Hmm. kayak gitu. Hmm. Awal dilihat dulu ini bagus nggak, terus timingnya di harga segini, kalau Hmm. saya beli ada orang mau beli lebih mahal dari saya beli gitu. Oke. Yang udah kagok jero ibaratnya itu ya, utang beresin Hmm. dulu. Kita tata, Oke. karena kan apalagi kalau masih muda ya Bu, masih muda Ya. itu peluangnya sangat luas lah. Hmm. Ini kan kita pikir 2-3 tahun kan, tapi puluhan tahun perjalanan Hmm. ini. Jangan takut Hmm. ketinggalan. Bisa ketinggalan hype-nya, ya nggak apa-apa, nanti juga ada lagi gitu. Tapi itu Hmm. dasar kita masih kuat dulu. Gitu. Ya. Sabar ya, sabar. Terus juga jangan pakai uang yang panas, yang kebutuhan sehari-hari ya. Jadi beresin dulu nih utangnya ya. Kalau udah sehat secara keuangan, nanti uang dinginnya yang dipakai buat investasi ya. Jangan pakai uang panas, bener. Oke, ini ada juga nih, tadi kan juga ya, kalau misalkan kita investasi itu kan harus bijak.
banyak yang bilang tanpa emosi, nggak boleh gitu secara psikologis nih. Ada yang nanya nih, Bu Vivi, kalau misalkan gimana caranya ngelola mental, psikologis biar nggak terlalu terbayang-bayang rugi gitu ya. Apalagi misalkan jadi kecewa gitu, sampai misalkan apa sih kalau bahasanya mah trauma kali ya, nggak mau lagi lah misalkan gitu ya. Nah itu kumaha. Nih harus ikut SPM nih, jadi SPM dulu baru gitu ya, mau trading atau investasi. Nah kalau misalkan langsung terjun nggak belajar dulu, itu kan sayang ya Bu Vivi ya. Ya kita ada juga Bu, kita masih Hmm. sekarang juga ada kecewa kayak gitu. Tapi ya kita Hmm. kan ini bukan sesuatu yang kita bakal untung terus gitu kan. Tapi Ya. kalau kita dapat rugi, kita mesti ngapain selanjutnya gitu kan. Pertama, Hmm. kita mesti mau nerimain kan. Karena ini udah bagian resiko yang melekat. Nggak mungkin nggak ada rugi kan. Hmm. Itu kita mesti nerimain dulu. Jadi nggak ada yang untung tapi nggak rugi ya, nggak mungkin ya. Pengen untung, saham bagus, sebagus apapun pasti ada turunnya. Kalau kita Hmm. nggak, emang kita akurasinya seberapa persen bisa benar terus gitu kan. Hmm. Nah itu pertama kita mesti di awal, ya ini ada resiko rugi, kita mesti tahu dulu resikonya. Terus kita tahu nih, kalau rugi, nah ini ngeganggu Hmm. saya, nggak ngeganggu saya, ya udah rugi ya udah telan aja, telan, Hmm. duduk sebentar, nggak usah kita nggak mesti ada selalu di saham kan, kita ada kegiatan lain, perbaikin dulu mental kita. Ini ada Hmm. saya bilang gini, orang kayak kalau udah kalah begitu banyak loss, kayak ayam diadu, diam dulu di pojokan, udah duduk belajar lagi, ngerenung gitu kan. Tenang, belajar lagi ya. Ini jangan sampai tenang, udah deh trauma nggak mau belajar lagi, Ci. Aduh. Karena ini kan apa, kayak bertarung tinju, kena pukul tapi kan tetap masih maju gitu kan. Hmm. Belajar lagi, kita ini salahnya saya dulu di mana, ini nih bisa begini gitu. Ya, Udah itu ketemu. itu sebenarnya penting banget ya. Jadi mengakui, oke deh itu jadi kayak ongkos belajar gitu, tapi jadi growth lagi, jadi kayak mau, yaudah belajar lagi deh gitu. Kalau ngeliat Bu Vivi kan kayaknya kalau udah kayak gelas kosong gitu ya, aku ibaratin. Jadi kalau waktu apa ya kuliah tadi ngerasa ini punya pengen tahu deh misalkan ya baca konten, nah kayaknya makin sering baca gitu, terus kayak sering baca kayak gelas kosong terus, jadi makin baca lagi, makin tahu lagi, makin dalam teh. Oh kok baru tahu ini ya, misalkan ya Bu Vivi ya, belajar lagi gitu ya. Jangan sampai udah oh, nggak mau lagi gitu. Tapi ya di satu sisi udah pengen cepet kaya gitu ya. Tapi nggak mau belajar. Nah itu ini nih agak bikin kesal juga ya. Ya kan kita belajar nggak mesti baca juga kan ya. Kan Iya masa banyak. udah umuran kan baca udah suka pusing-pusing gitu, dengerin YouTube aja udah, YouTube juga banyak kan yang buat edukasinya kan. Iya. Nanti kan Uh, itu nyambung sendiri tuh, oh ini yang ini nyambung ke sini gitu. hmm, Otomatis gitu. Ini saya baca nyambungin ke sini, nyambung ke sini. Nah hmm, kayak gitu lah. Oh iya saya betul. ternyata salahnya di sini nih. Dan Hmm. kadang-kadang damblek juga diulang juga karena orang mungkin ya. Ah kali ini mungkin Iya, namanya manusia ya. kalau udah ngerasa ah ini mah saya tahu, oh ternyata saya bukan tahu, saya tempe gitu. Itu yang saya bilang, kita ngelihat dari satu sama lantai 5 tuh beda. Tapi kita ngerasa kita Hmm. bisa gitu. Enggak, Hmm. banyak yang kita nggak tahu. Iya, banyak yang kita nggak tahu, jadi terus belajar. Buat ngendaliin yang di luar kita nggak tahu itu, ya senjata kita mesti banyak gitu. Nah itu yang tadi kita Hmm. itu. Hmm. Oke, iya jadi kan memang karena apa ya mekanismenya juga ya kan berfluktuatif gitu karakteristiknya ya berfluktuatif nggak lurus atau naik gitu ya jadi memang kondisi itu kan beda-beda ya. Nah ini juga memang investor atau trader juga harus cenderung apa ya mau upgrade gitu ya mau upgrade diri karena ya ada panic selling lah istilah lainnya mungkin ya mungkin kita bisa bahas nanti ada panic buying juga gitu di pasar ya kalau misalkan kita tahu ilmunya tanpa berpikir juga ya takutnya resikonya semakin besar. Nah, ini juga mungkin ada pertanyaan yang aku satuin ya Bu Vivi ya dari Celia juga sama ada dari Margo. Ini lebih ke konsisten
Nah, Bu Vivi, tips konsisten berinvestasi biar cuan, eh, walaupun misalkan rugi masih dalam batas wajar gitu ya. Gimana cara mempertahankannya supaya juga kita nggak FOMO ikut-ikutan orang lain buat ajang keren-kerenan atau flexing katanya gitu. Ya, jadi menjaga konsistensinya. Gimana? Mungkin ada tipsnya nih dari Bu Vivi sebagai closing ya, nggak kerasa soalnya. Silahkan Bu Vivi. Jadi awal tetapin dulu tujuannya. Kita di sini Hmm. ngapain sih? Mau iseng-iseng doang, mau main-main aja. Bisa kakak Hmm. main game mas. Beli jual ya udah antepin lagi. Bener saya untung gitu kan. Terus beli lagi jual lagi. Bener saya untung. Rugi gitu kan. Hmm. Itu kan kita anggap main-main. Kalau di awal kita Hmm. main-main. Tapi kalau di awal kita bisa pikir, pilih, oh ini jalan ninja saya nih buat pasif income. Kita akan Hmm. berjuang. Hmm. Gimana Hmm. supaya saya sampai bisa nemu, ini kliknya saya di sini nih gitu. Nah, Hmm. saya gitu sih ya, Bapak Ibu. Jadi saya, karena saya memang kalau disuruh bisnis sendiri saya bingung juga, nggak punya skill lain ya. Saya ya udah di sini aja lah gitu, belajar, nambah ini, nambah itu segala macam. Nah kalau kita Hmm. udah ada ketertarikan, keinginan buat di situ, nanti muncul tuh, saya mesti nyari kemana lagi nih, mesti belajar apa lagi nih. Nah itu Hmm. Hmm. konsisten lagi. Kalau mungkin yang Hmm. buat masih suka ke kiri, ke kanan, punya buku satu, Hmm. saya ada buku tuh satu. Saya catetin jurnalnya, terus apa yang mau saya kira-kira poin-poin penting saya catetin. Hmm. Itu nanti Hmm. kita sekali waktu kita meleng, mau selingkuh nih saya udah nggak setia lagi sama investasi, nggak mau saya sebel. Kita balik lagi baca buku itu lagi yang saya tulis dulu janji saya apa. Gitu. Nah itu mungkin bisa. Oke. Balik lagi mungkin awalnya juga janji tujuan ya, Bu Vivi ya. Jadi walaupun belok-belok nanti lurus lagi. Pak Mengkol sebentar, lirik kanan, lirik kiri. Saya Iya, iya, iya. Bitcoin dulu. Ya namanya masih muda, apalagi ya Bu Lina, pasti Hmm. pengen coba-coba. Tetap Hmm. ya apapun investasinya, saya nggak bilang saham paling bagus ya. Bagus tuh mungkin buat beberapa orang, tapi yang buat beberapa orang juga mungkin ada yang ngerugiin juga ada kan. Ya, itu resikonya dijaga di awal. Mau invest apapun gitu. Apalagi kalau Hmm. yang misalnya terlalu indah buat didapat gitu ya. Too good to be true. Gitu. Sebulan dapat 10%, kita kan bingung. Ini dagang apa 10% gitu kan? Hmm. Apa memang sebagus itu gitu. Terus dikemanain ini uangnya gitu kan. Hmm. Kondisi lagi merah, tapi ini bisa ngasih return segini, dipakai apa uang saya? Hmm. Yang too good to be true, terlalu bagus untuk kejadian, ya jangan terlalu gampang percaya. Dilihat dulu. Ini karena apa kita nanti ngejar segitu kepalanya hilang gitu kalau resikonya nggak dijaga ya. Masih mending saya taruh di Hmm. efek tidur nyenyak gitu kan. Atau di deposit. Ya, ada alternatif mungkin produk yang lain ya, bisa reksadana gitu ya. Minimal modal saya nggak hilang gitu kan. Hmm. Itu kan dijaga. Nah, itu sih kalau dari saya. Sama mungkin investasi ya. Kita ngejar investasi mungkin materi juga boleh, tapi di luar materi juga kita perhatiin ya. Investasi Hmm. kehidupan kita nanti ya beramal, doa Hmm. ke sesama gitu kan itu juga investasi kita. Iya, Kesehatan, betul. Betul. Jaga. umur, umur sakit ini sakit itu gitu kan. Ya dijaga, Hmm. olahraga, makan, Hmm. terus mood kita jangan stres. Kalau stres nanti semua penyakit muncul gitu kan. Uang banyak Hmm. stres juga nanti duitnya habis buat berobat. Iya, Network nggak kenikmatin nanti ya. ya itulah kita kan hidup juga Heeh, lain materi, pengen hidup bahagia, hidup tenang. Nah itu betul. investasi. Nah, jangan lupa gitu. Hmm. Betul sekali. Oke deh, terima kasih ini sharing sessionnya Bu Vivi ya. Semoga juga nanti dapat banyak masukan gitu ya, pengalaman sharing session dari Bu Vivi juga udah lama banget nih di pasar modal gitu ya. Mungkin kita semua sama-sama bisa mengambil
positifnya, dan juga mungkin bisa terus belajar ya, ini penting banget terus belajar, terus upgrade diri gitu ya, karena juga pasar modal kan dinamis gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi, sehat-sehat ya Bu Vivi. Ada. Oke, terima kasih. Terima kasih Sobat IDX yang sudah join sama kita. Nggak kerasa 1 jam sudah kita lalui ya. Saya Lina, undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah atau tutur kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang. Makasih Bu Vivi.